Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muzaffar dengan nomor NIM 230 10 2027. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya bersangkut dengan logika dan penalaran hukum. Jadi, yang perlu kita garis bawahi ialah logika dan penalaran hukum. Apa sih logika penalaran hukum? Logika penalaran hukum adalah penerapan asas logika atau berpikir yang lurus, yang benar. Untuk apa? Ketika adanya suatu hal-hal yang masih belum jelas, jadi kita harus menggali lagi supaya hal-hal itu jelas. Oh, mengapa harus terjadi seperti ini? Mengapa ini terjadi? Apa faktor-faktornya? Jadi logika penalaran hukum itu ialah kita berpikir secara logika yang mendalam, mencari kebenaran dari hal-hal atau suatu kasus-kasus dan dapat menghasilkan hukum-hukum yang baik. Dalam bidang hukum, untuk menarik kesimpulan yang valid, itu dari bidang hukum, yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah diasumsikan dari hasil penalaran hukum tersebut. Kemudian apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam penalaran hukum ini? Jadi dia melibatkan analisis fakta, interpretasi, peraturan, dan penyusunan argumen guna menemukan kebenaran dan keadilan. Dalam hal-hal ini mungkin sering menggunakan beberapa poin-poin atau cara-cara yang sering digunakan dalam logika dan penalaran hukum. Yang pertama ada logika hukum. Logika hukum ialah sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang berpikir yang tepat dalam hukum, yang membantu aparat hukum, contohnya hakim, jaksa, pengacara, untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir itu. Kemudian ada penalaran hukum. Itu yang kedua. Yang tadi logika hukum, dan yang kedua penalaran hukum. Proses sistematis dalam merumuskan argumen hukum, mencakup pemahaman prinsip, asumsi, aturan, dan proposisi hukum untuk memecah luaskan atau untuk menyelesaikan kasus, untuk memecahkan kasus. Kemudian ada logika deontik. Logika deontik ialah penalaran yang berfokus pada operator norma seperti perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Yang terakhir ialah metode dalam penalaran tersebut. Yang pertama ada dedukasi. Dedukasi ini ialah menerapkan aturan hukum umum pada kasus konkret, premis mayor, aturan, premis minor, fakta, kesimpulan, dan putusan. Induksi menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan. Dan apakah logika penalaran hukum ini penting bagi kita atau bagi kenegaraan? Ya, jelas sangat penting. Mengapa? Karena di situ yang pertama ialah dapat menemukan suatu kebenaran. Jadi logika dan penalaran hukum ini sangat membantu, ialah alat penting untuk menelaah kasus secara objektif guna mencapai suatu keadilan. Kemudian ada argumentasi yang kuat. Ini mengapa pentingnya logika dan penalaran hukum. Argumentasi yang kuat ialah membantu menyusun pendapat hukum atau legal opinion yang logis dan kokoh. Kemudian ada interpretasi hukum.
interpretasi hukum digunakan dalam metode penafsiran hukum yang sistematis, historis, dan sosiologis untuk memaknai peraturan-peraturan. Kemudian ialah menghindari formalitas semata. Jadi dia dapat memastikan penegakan hukum itu didasarkan pada rasionalitas, bukan hanya emosi dan sekedar hafalan. Kemudian ada yang namanya dasar-dasar penalaran. Apa sih dasar penalaran itu? Dasar penalaran ialah menguraikan atau menjabarkan, memperluaskan, merincikan, dan membuat sub-sub yang penting-penting yang sangat berguna dalam bernalar. Jadi dasar-dasar penalaran ialah konsep dasar logika yang mencakup tentang penjelasan hukum, bentuk-bentuk hukum, dan prinsip-prinsip hukum, tentang pengetahuan konseptual atau al-tasawur, dan pengetahuan sintesis atau al-tasdik yang valid maupun invalid. Kemudian ada yang namanya relasi kata dengan makna. Apa sih relasi kata dengan makna? Jadi relasi kata dengan makna bahwa penalaran logika dan hukum itu berlangsung melalui logika secara bahasa hukum. Jadi contohnya seperti apa? Seperti lafaz-lafaz atau kata-kata merupakan tanda bunyi yang dijadikan penanda bagi makna. Seperti kata kucing yang digunakan untuk menyebut seekor hewan-hewan tertentu. Sebagai penanda, kata menjadi petunjuk atau dal, sedangkan makna adalah apa yang ditunjuk, madlul. Maka perkataan seseorang menjadi petunjuk atau dal bagi makna yang mereka maksud, yang hendak ia sampaikan, madlul. Seperti itu. Kemudian ada makna gramatikal. Jadi setelah kita memahami relasi kata dan makna, maka kajian kita akan dilanjutkan dengan materi tentang makna gramatikal. Dalam jalinan kalimat, kerap terjadi pergeseran komprehensi dan ekstensi sehingga perlu pemahaman tentang denotasi dan konotasi. Dari itu, pemahaman terhadap makna gramatikal tidak mungkin lepas dari yang namanya konteks, sehingga makna gramatikal sering disebut makna konstekstual atau makna situasional. Makna gramatikal ialah kalimat yang bisa saja memuat suatu berita atau informasi tentang, contohnya seperti permintaan dari orang yang tinggi itu disebut perintah. Kemudian adanya sebaliknya, permintaan dari orang-orang yang lebih rendah disebut doa. Jadi berdasarkan fungsinya, setiap kalimat itu selalu memuat tentang makna-makna atau informasi-informasi dan maksud penutur yang dipahami dari jalinan kata dalam kalimat. Jadi yang dimaksudnya itu ialah hal-hal yang menjadi perhatian logika adalah menyampaikan keputusan melalui proposisi. Kemudian ada yang namanya pendefinisian. Pendefinisian itu sangat diperlukan untuk menjawab suatu pertanyaan. Apakah pertanyaan yang akan muncul karena tiga keperluan yang sering terjadinya biasa karena ketiga hal yang
memerlukan. Yang pertama ialah untuk meminta kejelasan kata. Jadi setiap apa yang akan kita yang sedang dikaji harus jelas. Tidak karena ya kembali lagi logika dan penerapan hukum ialah untuk menggali dan mencari hal-hal yang belum jelas secara logika, secara logis dan dapat diterima oleh akal manusia dan bisa dijadikan suatu hukum. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama, untuk menjelaskan, untuk meminta kejelasan kata. Kemudian untuk meminta uraian yang membedakan sesuatu dari lainnya. Yang terakhir ialah untuk meminta kejelasan hakikat sesuatu itu. Kemudian yang terakhir adanya inferensi langsung. Jadi inferensi langsung itu ialah merupakan tahap-tahap pemahaman metodologis, epistemologis terhadap suatu penalaran. Jadi kajian ini berfokus pada pengetahuan sintetis dalam kaitannya dengan penyimpulan. Jadi lebih terkaitnya dalam menyimpulkan suatu hal-hal yang telah dikaji tersebut. Jadi menurut ahli logika, penyimpulan dapat ditempuh dengan cara deduktif atau induktif, dan penyimpulan deduktif bisa dilakukan secara langsung melalui oposisi dan konversi, atau tidak langsung melalui silogisme. Jadi penalaran langsung adalah proses berpikir yang bergerak dari suatu proposisi ke proposisi lain tanpa bantuan proposisi ketiga. Jadi seperti itu. Mungkin segitu yang dapat saya pahami. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.